Oh, keluar. What? Yes. Nah, rata kau. Rata kau. Rata kau. Oh, jebret. Oke guys, ulang coba-coba. Ya, di video kali ini kita bakalan membahas tentang Olimpiade Tokyo. Tepatnya di cabang olahraga badminton. Tapi kita nggak bicara tentang olahraganya teman-teman. Kita nggak bicara tentang badmintonnya. Tetapi kita berbicara tentang komentator, host, presenter yang membawakan acara dan program tersebut. Langsung aja, Valentino Jebret Simanjuntak kembali diserang untuk kesekian kalinya. Dan ini juga merupakan video kesekian kalinya kita membahas Valentino Jebret Simanjuntak teman-teman. Nah, puncaknya pada saat Valentino Jebret Simanjuntak membawa acara di pertandingan ginting. Sebenarnya di pertandingan sebelumnya juga udah panas ya, dalam tanda kutip teman-teman ya. Diseranglah Valentino Jebret karena terlalu berisik, inilah itulah. Nah, namun semakin memuncak karena dia membawa ginting di pertandingan badminton. Dia juga sebagai komentator dan lain sebagainya mengeluarkan kata-kata jebret, rata kau, dan lain sebagainya teman-teman. Kembali viral di Twitter dan di media sosial lainnya teman-teman. Apa yang diserang, apa yang dikomentari tentang Valentino Jebret Simanjuntak oleh dalam tanda kutip teman-teman netizen lah bisa kita sebut, karena terlalu berisik. Tetap konsepnya apa yang disampaikan oleh netizen sampai belibet lagi, berisik, nggak pakai data lah, inilah itulah, mending ke TVRI lah, karena di Indonesia yang menyiarkan cabang ataupun Olimpiade Tokyo 2020 Indosiar dan TVRI. Kalau misalnya Indosiar yang biasa mengisi program tersebut sebagai presenter ataupun host komentator teman-teman, yaitu Valentino Jebret, ada Bung Rendra Sujono juga. Nah, jadi dibanding-bandingkan lebih baguslah TVRI karena melakukan analisis oleh komentatornya dan lain sebagainya juga. Sedangkan Indosiar dibilang terlalu berisik, tidak pakai data, karena presenternya juga, komentatornya juga bukan basicnya di bulu tangkis dan lain sebagainya juga. Nah, jadi dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada dua pandangan muncul di situ. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau pro teman-teman, aku termasuk yang mana? Yang pro atau tidak nanti aku bahas ya. Nanti aku bahas. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang pro kita jumpain juga komentarnya. Ketawa, nggak garing, nggak bosan, nggak ngantuk ketika Bung Jebret membawa acara tersebut. Kalau yang kontra tadi teman-teman udah jelas seperti yang kita sampaikan tadi, berisik dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa poin yang bakalan kita bahas dari komentar-komentar netizen yang menyerang Bung Valentino Jebret Simanjuntak. Sebelum kita masuk ke inti terakhir nanti ya, kesimpulannya, aku di posisi mana? Ini biar bisa membuka cakrawala juga lah ya, menambah dari sudut pandang yang berbeda teman-teman. Nah, kita masuk dulu dari beberapa statement yang disampaikan oleh netizen. Di sini dia dari Eldia Wonderkid teman-teman, komentator TVRI, luar biasa netting yang dilakukan oleh Anthony Ginting, pukulan overhead yang bagus diarahkan ke Antonsen, lawan dari Ginting teman-teman ya, skor berbalik untuk Ginting. Sedangkan komentator ikan terbang ini maksudnya Indosiar, iya rata kau. Nah, jadi di sini dibanding-bandingkan komentator TVRI yang membahas teknik-teknik analisis dalam bermain bulu tangkis, sedangkan komentator ikan terbang Indosiar teman-teman disampaikan ya rata kau. Jadi kan ada perbedaan yang sangat jelas ya. TVRI ilmiah, komentator ikan terbang ya mungkin menurut aku lebih ke entertain teman-teman, lebih ke hiburan. Nah, nanti kita bahas. Ada video teman-teman dari TVRI juga. Di salah satu acara teman-teman, Klik Indonesia Siang, mengangkat TVRI yang mendapatkan trending di Twitter.
Kita saksikan ya. Ini lucu sih. Kita lihat. Tagar TVRI menjadi trending topik di media sosial Twitter. Nah, kita lihat. Mengatakan bahwa komentator dalam pertandingan ganda putra Anthony Sinisuka Ginting dengan Anders Antonsen memberikan informasi yang jelas dan tidak mendominasi. Berikut informasinya. Nah, ini dia. Tayangan video dari broadcast Indosiar Auto ke TVRI nasional. Inilah apresiasi orang ya untuk TVRI, teman-teman. Pertanyaanku, kok bisa kalian kuat nonton di Indosiar? Komentator TVRI ngasih kesempatan penonton buat fokus ke pertandingan. Pas poin dibilang tadi, tekniknya apa aja mendidik banget lah. Tapi untuk adrenalin, nonton Bung Jebret adalah pilihan yang tepat. Nih, komentator TVRI luar biasa netting yang dilakukan oleh Anthony Ginting pukul anian tadi. Nah, tapi sebelum itu ada satu hal yang menarik ya, kita ulangi dari pernyataan pembawa acara Klik Indonesia Siang ya, TVRI. Apa itu? Yaitu dia menyebut Anthony Ginting itu bermain di ganda putra. Padahal kan bukan. Kita lihat. Trending topik di media sosial Twitter. Warganet mengatakan bahwa komentator dalam pertandingan ganda putra Anthony Sinisuka Ginting ganda putra bilangnya. Antonsen memberikan informasi Anthony Sinisuka Ginting. Padahal kan enggak. Dia bukan ganda putra. Jadi diskak balik juga ya TVRI ini. Kemudian kita lihat dari Ilham Jada, kenapa kok wartawan macam Ridho Permana eksis di FIFA, juga kok komentator seperti Valen Jebret eksis di Indosiar? Ya karena bagi media yang penting banyak klik, nonton, edukasi apa itu, kultur media gitu. So percuma ributin wartawan komentatornya, serang medianya dong. Nah ini, kalau Ridho Permana ini teman-teman terkait tentang judul-judul yang ya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya. Nah tapi menariknya di sini, serang medianya dong. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Bung Valentino Jebret ini, kenapa dia melakukan seperti itu? Tentunya bisa jadi. Aku dari pandangan luar, teman-teman ya. Bisa jadi karena permintaan juga kan. Kan nggak mungkin Bung Valentino Jebret seperti itu kalau misalnya nggak ada yang minta. Seperti itu ya, jelas ya teman-teman. Dan Bung Valen juga kan bilang di berbagai kutipan yang pernah dia sampaikan juga di video yang dia buat, bahwa nanti kita lihat bagaimana permintaan dari pihak televisi. Nah, kalau misalnya gaya seperti ini yang sekarang ini dilakukan, berarti seperti itu permintaan dari pihak televisi, teman-teman. Kalau misalnya kita salahkan juga Bung Valentino Jebret sampai berbuih, kita sampaikan, tapi kalau misalnya diminta dituntut seperti itu, profesionalitas Bung Valen dibayar. Seperti itu, guys. Nah, ini dari salah satu atlet ya teman-teman, perenang ya kalau nggak salah ya, Richard Sambera. Komentator pertandingan olahraga di televisi Indonesia perlu ditingkatkan, selalu meringis mendengarnya. Jangan hanya faktor bombastisnya yang ditonjolkan, tapi juga harus mengerti detail olahraga tersebut, atau paling kurang olahraga level elit. Nah, ini cukup memahami juga aku, teman-teman, karena kita lihat aja ya, kadang yang mewawancarai pertandingan panahan, yang mewawancarai pertandingan atletik dan lain sebagainya lah ya, bukan orang-orang yang berkompetensi. Nah, aku bukan juga mengatakan orang tersebut nggak berkompetensi. Mana tahu dia bukan analisis ataupun yang hobi renang, yang hobi panahan, yang hobi atletik dan lain sebagainya. Mana tahu dia memang memahami itu juga tentang olahraga yang disiarkan. Nah, tapi kan alangkah lebih eloknya misalnya ada pertandingan panahan, atletik, diundanglah komentator, pembawa acara yang mengerti tentang olahraga cabang olahraga tersebut. Tujuannya apa? Mungkin pro kontra lagi, mungkin bisa memberikan edukasi yang lebih luas tentang teknik-teknik dari atletik lah, panahan lah, renang lah, badminton lah, dan lain sebagainya. Dan ini yang viral juga ya, dipost oleh Bung Jebret ketika ada Pak Erick Thohir juga. Awas, tahan.
Memang adrenalin meningkat memang nonton Bung Jebret nih kalau bawa acara. Ya, mungkin itu berbagai pandangan yang disampaikan oleh orang teman-teman terkait tentang komentator di pertandingan badminton ataupun pertandingan Piala Menpora juga dulu Bung Jebret diserang. Nah, jadi kalau pandangan aku teman-teman ya. Nah, kalau aku sebenarnya nggak masalah. Ini jujur-jujur aja aku buka teman-teman. Nah, di belakang itu pertandingan badminton juga dari Champions TV. Aku nonton dari IndiHome. Tapi kalau boleh jujur, kalau misalnya ada pertandingan Liga 1 ataupun terkhusus badminton Olimpiade Tokyo, teman-teman, pertandingan-pertandingan dibawakan oleh Bung Jebret, terkhusus ya, aku matiin Champions TV. Nggak aku nonton dari Champions TV. Aku nyarinya dari Bung Valentino Jebret. Nah, kenapa teman-teman? Seperti yang teman-teman ketahui yang sudah lama mengikuti channel ini, analisis itu kan kadang menjenuhkan. Nggak ada hiburan, kita nonton pertandingan, melihati aja, dengar suara komentator bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kadang kan kita jenuh tuh. Nah, jadi ketika Bung Jebret membawa acara pertandingan Liga 1 yang dulu juga, Copa America kemarin juga, jadi ada hal sesuatu yang baru. Jadi ketika kita melakukan analisis, terkhususnya aku teman-teman, lebih enjoy, lebih fun, kadang ketawa-ketawa, kadang lucu dan lain sebagainya. Nah, itu poin pertama. Itu aku apresiasi teman-teman untuk menambah hal baru dari diri aku sendiri juga. Yang kedua, ada juga satu momen ketika aku ini terlalu apa ya, mungkin terlalu dalam tanda kutip terlalu ya heboh kali. Aku pindah juga ke Champions TV. Nah, tujuan aku pindah ke Champions TV itu apa? Mungkin aku ingin mendengar sesuatu yang mungkin nggak biasa aku dengar. Nah, mungkin Bung Jebret kan sering di Indosiar mengeluarkan kata-kata yang berulang. Ini poin kedua ya. Nah, ini mungkin udah sering aku dengar. Bakalan tidak menambah kosakata di dalam kepala aku. Nah, jadi aku pindah ke Champions TV teman-teman. Ada sesuatu fakta yang dia beri, ada sesuatu info yang dia beri, pindah aku ke situ. Dan pindah juga aku ke TVRI. Bagaimana suasana dari masing-masing TV tersebut teman-teman. Jujur, kalau nonton di Champions TV ada pertandingan agak-agak ngantuk, agak-agak nggak ada semangat. Kalau misalnya kita nonton ke TVRI, edukasi ya teman-teman ya. Edukasinya kita semakin presisi, kita semakin detail dalam melihat pertandingan. Kalau kita nonton di Indosiar, aku jujur aja terhibur yang dimana sudah misal ada kegiatan yang penat dalam satu hari, nonton Indosiar, jelas terhibur banget teman-teman. Artinya dari dua poin ini aja
Kan nggak mungkin Bung Jebret ujuk-ujuk melakukan hal seperti itu tanpa ada permintaan dari belakang. Permintaan dari belakang ini siapa? Nah, itu dia. Oke ya.